Setelah pingsan selama 3 hari, Satoko akhirnya siuman dan menemukan Goto yang berada di sisinya. Goto begitu mencemaskan kondisi Satoko dan nampak lega saat Satoko akhirnya bangun. Gak cuma itu, Goto juga udah nyiapin hadiah untuk Satoko. Goto sengaja menangkap kunang-kunang dan membawanya ke kamar Satoko agar Satoko bisa melihat cahaya indah yang dihasilkan kunang-kunang tersebut. Namun, Satoko nggak ingin kunang-kunang itu terperangkap di dalam kamarnya, sehingga ia lantas membuka jendela, membiarkan kunang-kunang itu bersinar di tempat manapun yang mereka inginkan. Pada momen itu, Goto bilang kalau dia pengen punya rumah dengan jendela besar menghadap ke taman agar Satoko bisa melihat kunang-kunang setiap malam tanpa harus keluar rumah. Karena situasinya lagi mellow, Goto lantas menceritakan tentang masa lalunya yang menyedihkan. Goto rupanya lahir di pulau itu, dari seorang ibu yang merupakan wanita penghibur. Goto nggak pernah tahu siapa ayahnya, dan orang yang pertama kali ia bunuh adalah orang yang telah menghabisi nyawa ibunya. Sejak saat itu, Goto pun menjadi seorang pembunuh bayaran untuk menghasilkan uang. Menyadari kalau Goto sebenarnya juga pengen meninggalkan pulau itu, Satoko pun meminta Goto untuk kabur bersamanya, agar Goto juga terbebas dari masa lalunya yang menyakitkan. Untuk sesaat, Goto nampak terperangah mendengar kata-kata Satoko, lalu tersenyum tipis. Satoko kemudian membantu Goto memperbaiki perban di punggungnya, seenggaknya cuma itu yang bisa ia lakukan untuk Goto. Meski begitu, Goto nampak senang karena Satoko ternyata masih peduli padanya, dan lantas memeluk Satoko dengan erat, sambil bilang kalau keberadaan Satoko di sisinya sudah cukup baginya. Goto kemudian menggendong Satoko ke tempat tidur sambil mengatakan sesuatu yang bikin Satoko overthinking. Meski Goto udah mengungkapkan cintanya pada Satoko, tapi Satoko ngerasa kalau Goto nggak tulus mencintainya. Satoko bilang kalau kasih sayang Goto padanya mungkin seperti kasih sayang kepada anak-anak atau binatang. Menurut Satoko, sebuah pernikahan seharusnya dilandasi oleh kasih sayang yang setara dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, Satoko nggak pengen buru-buru nikah. Namun, ucapan Satoko itu membuat Goto menjadi salah paham dan mengira kalau Satoko nggak mau nikah sama dia. Goto langsung menunjukkan ekspresi wajah yang creepy, tapi Satoko bilang kalau dia ingin istirahat dan meminta Goto membiarkannya sendirian. Keesokan harinya, Satoko yang masih sebel sama Goto memutuskan untuk bekerja di rumah bordil itu sebagai cleaning service. Saat Satoko hendak memulai pekerjaannya, ia tiba-tiba aja dilabrak oleh 3 wanita penghibur yang emang gak suka sama Satoko sejak ia bekerja di sana. Gak cuma itu, salah satu wanita penghibur bernama Yukari secara terang-terangan melabrak Satoko karena Goto begitu perhatian pada Satoko. Yukari dulunya merupakan kekasih Goto dan kayaknya dia masih punya feeling sama Goto sehingga ia ngerasa cemburu pada Satoko. Seiring berjalannya waktu, Yukari dan teman-temannya selalu mengganggu Satoko saat ia bekerja. Walaupun pekerjaannya terasa lebih berat karena perundungan mereka, tapi Satoko tetap melakukan pekerjaannya dengan baik dan gak pernah mengeluh sedikit pun. Suatu hari, Yukari mencoba merayu Goto, memeluknya dengan erat, bahkan menunjukkan belahan dadanya. Di waktu yang bersamaan, Satoko gak sengaja memergoki mereka dan nampak syok melihat kedekatan mereka berdua. Satoko pun bergegas pergi dari sana, sementara Goto memberitahu Yukari kalau dia akan menikahi Satoko. Mendengar hal itu, Yukari sontak aja kaget dan ia sepertinya hendak merencanakan sesuatu untuk menyingkirkan Satoko. Gak lama kemudian, saat Satoko sedang membersihkan tempat pemandian, salah satu rekan kerjanya, Aoi, menanyakan apakah Satoko naksir sama Goto karena Satoko nampak kesal saat melihat kedekatan Goto dan Yukari. Tapi Satoko menyangkal hal itu, karena ia sadar kalau takdirnya telah ditentukan. Satoko berniat menerima perjodohan yang telah diatur oleh ayahnya, gak peduli siapapun yang akan menjadi suaminya. Satoko telah memutuskan untuk mengorbankan segalanya demi sang ayah yang selama ini selalu peduli padanya dan menyayanginya dengan sepenuh hati. Di waktu yang bersamaan, Goto tiba-tiba muncul dan menawarkan diri untuk membantu Satoko mengambil kayu bakar di gudang belakang. Satoko berusaha menghindari Goto, tapi pintu gudang itu tiba-tiba terkunci saat Satoko hendak keluar dari sana. Goto lantas memanfaatkan kesempatan itu untuk meluruskan kesalahpahaman di antara mereka. Goto mengungkapkan kalau ia nggak pandai mengungkapkan perasaannya dan memahami perasaan orang lain, sehingga ia seringkali membuat orang lain tersinggung dengan sikapnya. Meski demikian, ia nggak pengen menyakiti perasaan Satoko dan bikin Satoko sedih. Goto menjelaskan kalau ia beneran jatuh cinta sama Satoko, tapi ia nggak bisa menjelaskan perasaan itu secara detail. Goto menambahkan kalau ia menyukai mata Satoko yang bersinar cerah dan indah. Goto sekali lagi mengungkapkan cintanya pada Satoko dan meminta Satoko untuk selalu berada di sisinya. Tapi secara nggak terduga, Satoko malah meminta maaf pada Goto dan mengungkapkan kebenarannya. Satoko bilang kalau ia cuma memanfaatkan Goto agar ia bisa pulang ke rumah dengan selamat dan ia nggak berniat untuk menikah dengan Goto. Satoko mengatakan kalau ayahnya udah mengatur perjodohan untuknya dan saat ia kembali, ia berniat untuk menikahi laki-laki pilihan ayahnya karena ia nggak ingin mengecewakan ayahnya. Mendengar hal itu, Goto jelas aja menjadi kesal dan menghunuskan pedangnya kepada Satoko.
Goto berniat membunuh Satoko karena Satoko telah menipunya. Goto mengira kalau Satoko bakal memohon agar Goto mengampuni nyawanya, tapi secara mengejutkan, Satoko malah meminta maaf kepada Goto sambil menangis. Satoko ngerasa sangat bersalah karena ia telah menyakiti perasaan Goto dengan kebohongan itu. Merasa dikhianati, Goto lantas pergi meninggalkan Satoko, but somehow Goto malah ngerasa uneasy dan malah balik lagi ke sana. Goto mencoba meyakinkan Satoko untuk menikahinya. Goto juga bilang kalau dia bakal nolongin Satoko dan memastikan Satoko pulang ke rumah dengan selamat asalkan Satoko bersedia menikahinya. Tapi Satoko mengatakan kalau ia nggak bisa menikahi Goto dan berencana untuk mencari jalan keluar sendiri. Satoko lantas mengambil tangga dan mulai memanjat keluar. Goto yang nggak mau kalah lantas mengatakan kalau ia bakal ngebunuh semua tunangan Satoko sampai cuma tersisa dirinya aja yang bisa menikahi Satoko. Bahkan Goto juga bilang kalau ia bakal menculik Satoko jika Satoko berusaha kabur darinya. Melihat keteguhan dan kesungguhan Goto untuk selalu berada di sisinya, Satoko sontak aja ngerasa tersentuh dan akhirnya setuju. Saat Satoko kembali ke kamarnya, ia dikejutkan dengan kemunculan Yukari dan teman-temannya yang lantas merundungnya. Mereka membekap mulut Satoko dan menahan tubuhnya. Yukari bahkan menyuruh temannya untuk menjahit mulut Satoko. Saat mereka enggan melakukannya karena hal itu terlalu ekstrem, Yukari malah menghina mereka dan menyinggung tentang semua kebaikannya kepada mereka selama ini. Pada momen itu, Satoko malah tertawa kecil alih-alih merasa takut. Satoko bilang kalau ia udah mengalami hal yang jauh lebih buruk saat para preman itu menculiknya dan berusaha membunuhnya. Sehingga perundungan yang dilakukan oleh Yukari dan teman-temannya sama sekali nggak berdampak apa-apa baginya. Satoko lantas menghasut teman-teman Yukari untuk berbalik melawan Yukari, karena selama ini ia tahu kalau mereka juga sering diintimidasi secara mental oleh Yukari. Menyadari kalau mereka sudah muak dengan Yukari yang kerap merendahkan mereka, keduanya pun memutuskan untuk berbalik melawan Yukari, sementara Satoko cuma tersenyum creepy dan bilang kalau dia pandai menjahit. Sementara itu, Goto nampak dikonfrontasi oleh Mitsueda, preman yang disewa untuk menyingkirkan Satoko. Mitsueda datang untuk memperingatkan Goto karena udah nyerang Nitobe, yang ternyata merupakan klien penting mereka. Tapi Goto dengan santai menjawab kalau Nitobe udah nyakitin Satoko dan dia nggak bisa tinggal diam gitu aja. Mitsueda mengira kalau Goto udah beneran jatuh cinta sama Satoko dan lantas menantang Goto untuk berduel dengannya. Goto sih nggak membantah hal itu. Dia malah udah bucin banget sama Satoko, sampai-sampai dia milih buat nurutin perintah Satoko yang ngelarang dia bunuh orang dan pergi ninggalin Mitsueda begitu aja sebelum duel dimulai. Singkat cerita, Goto datang ke kamar Satoko dan mergokin Satoko dan dua kawan Yukari lagi bersiap-siap untuk menghukum Yukari karena udah merundung mereka. Pada momen itu, Goto langsung menyadari kalau Yukari dan teman-temannya telah menukar minuman Nitobe dengan alkohol. Which is, hal itu bikin sifat Nitobe berubah jadi agresif dan menyakiti Satoko. Goto hendak menghukum mereka bertiga, tapi Satoko langsung menghentikannya, seraya bilang kalau dia udah baik-baik aja, jadi Goto nggak perlu menghukum mereka atau melaporkan mereka kepada si bos. Satoko juga yakin kalau mereka nggak bakal berani buat merundung dia lagi. Goto cuma menghela napas dan memilih untuk menuruti keinginan Satoko. Goto kemudian beralih kepada Yukari untuk meluruskan kesalahpahaman di antara mereka. Goto secara jujur bilang kalau selama ini dia nggak pernah memandang Yukari sebagai seorang kekasih. Goto juga menegaskan pada Yukari untuk berhenti berharap padanya dan move on karena sampai kapanpun dia nggak bakal berpaling dari Satoko. Mendengar pengakuan itu, Yukari pun ngerasa sedih banget dan berlari keluar sambil menangis terseduh-seduh. Setelah semua masalah dan kesalahpahaman terselesaikan, Goto lantas menarik Satoko ke dalam dekapannya. Memeluknya dengan erat seraya berkata kalau dia nggak bisa mengalihkan perhatiannya sedikit pun dari Satoko karena dia takut jika seseorang akan menyakiti Satoko di belakangnya. Singkat cerita, Goto dan Satoko akhirnya memutuskan untuk kabur dengan menaiki perahu. Awalnya, suasana terasa canggung, tapi mereka kemudian saling mengutarakan perasaan yang mereka pendam selama ini, berusaha menyingkirkan kemungkinan terjadinya kesalahpahaman di masa depan. Satoko berjanji kalau dia nggak akan pernah lagi berbohong pada Goto, bahkan ia juga nggak akan berbohong tentang perasaannya. Di sisi lain, Goto tetap bertekad untuk menikahi Satoko dan bakal ngelakuin apapun demi meyakinkan ayahnya Satoko agar beliau menerimanya sebagai suami Satoko. Satoko nampak senang melihat keteguhan hati Goto, seraya mengemukakan kalau dia sangat bersyukur karena bertemu dengan Goto yang udah baik banget sama dia. Mendengar hal itu, Goto lantas membelai lembut kepala Satoko, seraya bilang kalau berada di sisi Satoko adalah hal yang paling membahagiakan dalam hidupnya. Untuk sesaat, suasana malam itu terasa begitu romantis. Tapi sayangnya, suasana yang tenang dan damai itu nggak berlangsung lama.
Mereka kemudian dikejutkan dengan Mitsueda yang datang bersama gerombolan preman yang telah bersiap untuk membunuh mereka. Goto pun bersiap untuk melawan mereka, tapi Satoko menegaskan kalau dia nggak pengen Goto mati dan menyuruhnya berjanji untuk tetap bertahan hidup. Goto nampak terkesiap mendengar permintaan Satoko, tapi ia kemudian tersenyum dan berjanji kalau dia nggak bakal mati agar dia bisa terus melindungi Satoko. Goto lantas melompat ke atas perahu yang dinaiki oleh Mitsueda dan para preman itu. Sebagai seorang pembunuh yang sangat terlatih, Goto dapat dengan mudah menghindari serangan para preman itu dan melancarkan serangan balasan yang brutal hingga para preman itu menjulukinya sebagai iblis. Sementara Goto memperingatkan Mitsueda dan para preman untuk mundur, Satoko menyadari kalau Goto nggak membunuh satupun dari mereka. Which is hal itu membuktikan kalau Goto beneran menuruti perintahnya. Di waktu yang bersamaan, para preman melompat ke perahu Satoko dan berhasil menangkap gadis itu. Tapi Goto dengan cepat kembali ke sana, lalu menebas mereka untuk menyelamatkan Satoko. Satoko lantas meminta Goto untuk segera kabur dari sana, tapi secara nggak terduga, seorang preman berhasil menikam Goto dengan fatal. Sementara seorang preman lain melancarkan serangan mematikan. Untungnya, Goto berhasil menghindari serangan mematikan itu, tapi si preman malah beralih pada Satoko. Goto dengan cepat menebas preman itu untuk menyelamatkan Satoko. Dengan ekspresi wajah yang menakutkan, Goto lantas memperingatkan preman itu untuk nggak menyentuh Satoko. Pada momen itu, Goto tiba-tiba ambruk karena luka-lukanya. Satoko lantas menghampiri Goto, nggak sanggup lagi menahan air matanya saat melihat Goto yang terluka parah karena dirinya. Goto kemudian merengkuh wajah Satoko seraya bilang kalau dia bakal memberikan jantungnya kepada Satoko. Di waktu yang bersamaan, Mitsueda menangkap Satoko, sementara seorang preman bernama Shido seketika menghantam Goto dengan kaki besarnya. Melihat hal itu, Satoko sontak aja menjadi panik dan berusaha menolong Goto. Satoko dengan frustasi menyuruh Shido melepaskan Goto, tapi Shido sama sekali nggak bergeming, hingga Mitsueda menyuruhnya untuk melepaskan Goto. Mitsueda berniat untuk menghabisi nyawa Goto saat itu juga, tapi Satoko berusaha melindungi Goto, nggak merasa gentar sedikit pun meski harus berhadapan dengan seorang pembunuh profesional seperti Mitsueda. Tapi secara mengejutkan, Goto tiba-tiba bangkit dan langsung menceburkan diri ke laut bersama Satoko. Goto terus berenang menuju daratan meski tubuhnya terluka parah. Mereka akhirnya berhasil mencapai daratan, tapi Satoko menyadari kalau Goto udah nggak bernapas. Satoko seketika menjadi panik dan berusaha melakukan bantuan pernapasan untuk menyelamatkan nyawa Goto. Gak lama kemudian, Goto pun terbatuk-batuk untuk mengeluarkan air dari paru-parunya, tapi tubuhnya masih terlalu lemah sehingga dia akhirnya pingsan lagi. Pada momen itu, Aoi tiba di sana dan langsung menolong mereka. Mereka segera membawa Goto ke penginapan dan mengobatinya. Namun, lukanya udah terlalu parah, sehingga mereka meminta Satoko untuk bersiap menerima kemungkinan buruk kalau Goto bakal kehilangan nyawanya. Meski demikian, Satoko tetap setia merawat dan menemani Goto. Bahkan gak pernah beranjak sedetik pun dari sisi Goto demi memastikan agar Goto tetap hidup. Satoko bahkan menolak tawaran Yukari yang ingin membantunya dan memilih mengerjakan semuanya sendirian, mulai dari mencuci pakaian Goto dan merawat luka-lukanya. Satoko bahkan tidur di sebelah Goto untuk membuatnya hangat hingga Goto akhirnya bangun dan nampak bahagia karena Satoko berada di sisinya. Goto bilang kalau dia nggak keberatan jika harus mati dalam pelukan Satoko. Namun, ucapan Goto itu malah bikin Satoko jengkel sampai ia menangis karena ia ternyata sangat peduli pada Goto sampai merasa begitu takut kehilangan Goto untuk selamanya. Goto yang tertegun mendengar perkataan Satoko lantas menarik Satoko ke dalam pelukannya, menghujaninya dengan kecupan lembut penuh kehangatan. Kira-kira apa yang terjadi selanjutnya ya? Apakah Satoko berhasil kabur dari pulau itu atau dia terjebak selamanya di sana? Like and subscribe kalau kamu pengen tahu kelanjutannya.